KAI menerapkan teknologi face recognition boarding gate. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Terminal Bulu Pitu terpantau sepi. Beberapa harga bahan pokok di pasar mengalami kenaikan. Selamat pagi pemirsa, Daily News kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Ratih Indraswari. Dan untuk mengawali informasi pada pagi hari ini, sudah ada satu informasi dari PT KAI Indonesia. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang pada saat proses boarding, PT KAI menerapkan teknologi Face Recognition Boarding Gate di Stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto telah memperkenalkan teknologi baru yang disebut dengan Face Recognition Boarding Gate. Fitur ini menggunakan teknologi pengenalan wajah yang canggih untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas penumpang. Penerapan teknologi ini dimulai sejak 23 Desember 2023. Penumpang cukup melakukan registrasi satu kali melalui aplikasi Akses by KAI atau langsung di stasiun. Proses registrasi dapat dilakukan di mesin check-in counter atau melalui petugas layanan khusus di area Skybridge. Teknologi baru ini bertujuan untuk mempermudah dan mengefisiensikan proses boarding para penumpang. Di Skybridge-nya sudah ada Face Recognition Boarding Gate, jadi ini adalah fasilitas untuk memudahkan boarding. Kalau sebelumnya boarding kan harus menunjukkan KTP dan juga tiket, baik itu e-boarding pass yang ada di handphone ataupun fisiknya. Namun dengan adanya Face Recognition Boarding Gate ini, penumpang hanya tinggal memindai wajah di alat yang sudah disediakan, dan saat gate-nya sudah terbuka artinya sudah bisa masuk ke area tunggu dan itu sudah selesai, hanya beberapa detik saja kayak gitu. Namun untuk di pintu timur dan pintu barat kita masih manual seperti biasanya, dan di pintu yang baru juga selain kita pasang 4 unit face recognition, kita juga masih melayani boarding dengan manual seperti itu. Itu nanti harapannya kita ingin melengkapi semua area boardingnya dengan face recognition, namun secara bertahap. Saat ini baru di gedung yang baru kita. Baik, informasi selanjutnya pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2024, arus angkutan Terminal Bulu Pitu, Kota Purwokerto masih terpantau sepi. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Daily News, Febrina Rahmadianti yang sudah berada di lokasi. Silakan Febrina. Selamat pagi Rati dan juga pemirsa. Terpantau keadaan saat ini di Terminal Bulu Pitu Purwokerto masih sepi oleh penumpang. Keadaan ini berangsur mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore saat ini. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, keadaan saat ini di Terminal Bulu Pitu Purwokerto masih sangat sepi dan belum dipadati oleh penumpang. Sejumlah PO bus yang ada juga tidak terlihat dipadati oleh calon penumpang. Berdasarkan data yang didapat dari petugas loket Agen Bus Sinarjaya, beberapa bulan terakhir kepadatan penumpang di hari biasa hingga menjelang hari Natal dan Tahun Baru cukup normal dan ramai. Penumpang kalau hari-hari biasa sebenarnya normal, tapi tetap ramai sih. Cuman bulan-bulan ini atau hari-hari ini lebih naik, lebih ramai. Kalau perbandingan dari tahun sebelumnya itu gimana? Perbandingannya nggak begitu beda sih, hampir sama sih sebenarnya, tetap ramai terus. Sama halnya dengan sopir bus yang masih merasakan arus penumpang di libur Natal dan Tahun Baru ini yang cenderung ramai. Menurut pengakuan salah satu supir bus, dalam beberapa hari terakhir, rute keberangkatan Purwokerto, Jakarta, dan sebaliknya masih menjadi rute yang paling ramai pada libur Nataru tahun ini. Banyak, tapi kalau hari-hari biasa kayak gini. Sepi lagi kayak gini. Pas waktu tanggal 24 mau Natal itu ramai. Dari Jakarta itu banyak mudik sih. Ya mudik ya. Nanti mungkin ya insya Allah mau tahun baru ya mungkin ya ramai juga. Dari keadaan Terminal Bulu Pitu saat ini, para sopir mengharapkan keramaian Terminal Bulu Pitu bisa kembali ramai seperti tahun-tahun sebelumnya ketika mendekati Hari H Tahun Baru. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Beberapa harga bahan pokok di pasar tradisional Purwokerto mengalami kenaikan, mulai dari sebelum Natal hingga menjelang Tahun Baru 2024. Berikut informasi selengkapnya. Akhir-akhir ini suasana pasar menjelang Tahun Baru 2024 terlihat jumlah pengunjung masih stabil seperti biasanya. Namun, saat ini harga bahan pangan menjelang Tahun Baru 2024 mengalami kenaikan.
Para pedagang mengkonfirmasi bahwa bahan pangan seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Salah satu pedagang pasar Wage Purwokerto, Tio, mengatakan saat ini harga bahan pangan cenderung stabil karena sebelum Nataru harga cabai dan bawang telah mengalami kenaikan. Kalau untuk bawang merah, bawang putih itu sekitar di harga 40.000 per kilo ya, Bang? Ya, kalau untuk cabai rawit per kilo 75, kalau untuk cabai merah 55. Kalau biasa sih sepi, cuma biasanya kalau ntar ada event kayak Natal, Tahun Baru, ya cenderung rame, itu pun cuma sehari aja sih, lainnya sepi. Selain itu, kenaikan bahan pangan pun terjadi di Pasar Cermek Purwokerto. Para pedagang sangat mengeluhkan hal tersebut dikarenakan banyak pelanggan yang mengurangi belanjaannya. Salah satu pedagang Pasar Cermek Purwokerto, Rodiati, mengatakan menjelang tahun baru 2024 banyak bahan pangan yang mengalami kenaikan. Salah satunya cabai. Sebelumnya harga cabai mencapai 100.000, saat ini sudah turun menjadi 60.000. Harganya tinggi sekali. Di harga berapa? Kemarin sebelum Natal menyampai 100.000, tapi sekarang udah mulai turun jadi 60 belinya, maksudnya kulakannya seperti itu. Kol, wortel, sama daun bawang itu yang paling tinggi di sayuran. Kalau kol belinya udah 10.000, kalau daun bawang sudah 15.000, itu kulakannya Mbak. Kalau wortel udah 10.000. Kalau pelanggan sih tetap beli, cuma belinya dikurangi seperti itu. Biasanya misalkan 1 kilo jadinya setengah kilo. Kenaikan harga bahan pangan ini sangat berdampak bagi para pedagang. Mereka mengharapkan pemerintah mengambil langkah lebih lanjut untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang tahun baru 2024. Saya Diva Akila melaporkan untuk Daily News. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus saksikan Daily News setiap hari pukul 10 pagi hanya di Komins TV. Saya Ratih Indraswari beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.